Aku membuka pintu kamar mandi dengan tergesa-gesa, air masih menetes dari rambutku yang basah setelah mandi sore yang panjang. Di depan cermin, aku mulai melepaskan handuk yang melilit tubuhku, tapi tiba-tiba aku merasakan ada yang salah, bayangan di balik tirai jendela yang setengah terbuka. Saat aku menoleh, mata kami bertemu. Rina, sahabatku sejak kecil, sedang mengintip dari luar. Wajahnya memerah tapi matanya tak berpaling. Aku seharusnya berteriak, menutup diri, atau marah besar, tapi entah mengapa, aku hanya diam, membiarkan handuk itu jatuh sepenuhnya, dan saat itu, semuanya berubah. Nama aku adalah Maya, seorang mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia di Jakarta. Hidupku selama ini biasa saja, kuliah, nongkrong dengan teman-teman, dan membantu orang tua di toko kecil mereka di kawasan Tanah Abang. Rina adalah bagian tak terpisahkan dari rutinitas itu. Kami bertemu di SMA, sama-sama dari keluarga sederhana, dan sejak itu kami tak pernah berpisah. Dia tinggal di apartemen kecil dekat kampus, sementara aku masih di rumah orang tua. Kami berbagi segalanya, rahasia, tawa, bahkan mimpi tentang masa depan. Tapi momen itu, di kamar mandiku yang sempit, membuat semuanya terasa berbeda. Malam itu, setelah kejadian, aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar, mengapa Rina mengintip? Apakah dia penasaran? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dan yang lebih membingungkan, mengapa aku tak menghentikannya? Aku merasa malu, tapi juga ada getaran aneh di dada, seperti kupu-kupu yang tiba-tiba berterbangan. Besok paginya kami bertemu di kampus seperti biasa. Rina bertingkah seolah tak ada apa-apa, tapi matanya menghindar saat berbicara. Maya, malam ini kita nonton film yuk, katanya sambil tersenyum paksa. Aku mengangguk, tapi hati kecilku bertanya, apakah ini awal dari sesuatu yang tak seharusnya? Hari-hari berikutnya, ketegangan mulai terasa. Kami sering bertemu, tapi ada keheningan yang tak biasa. Suatu sore, di kai dekat kampus, Rina tiba-tiba bertanya, Maya, kamu pernah mikir nggak kalau persahabatan kita ini lebih dari itu? Aku terkejut, tapi tak langsung menjawab. Di Indonesia, topik seperti ini tabu. Keluargaku konservatif, ayahku seorang pegawai negeri yang taat agama, dan ibu selalu bilang bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik. Tapi Rina, dia berbeda. Orang tuanya bercerai, dan dia tumbuh dengan kebebasan yang lebih besar. Maksudmu apa? Tanyaku hati-hati. Dia menggelengkan kepala, lupakan saja. Tapi aku tak bisa melupakan. Malam itu aku mencari di internet tentang perasaan aneh ini. Kata-kata seperti lesbian muncul, dan hati aku berdegup kencang. Di masyarakat kita, hal itu dianggap dosa, penyimpangan. Berita tentang raya polisi terhadap komunitas sering muncul dan teman-teman di kampus sering bergurau kasar tentang orang seperti itu. Aku takut, tapi juga penasaran. Apakah Rina merasakan hal yang sama? Aku memutuskan untuk menguji. Besok, aku mengajaknya ke rumah saat orang tua pergi. Rina, kemarin. Kenapa kamu ngintip? Tanyaku langsung saat kami sendirian di kamar. Wajahnya pucat. Aku nggak tahu, Maya. Aku cuma penasaran. Penasaran. Kata itu seperti pisau yang menusuk, tapi juga membuka pintu. Kami berbicara panjang lebar malam itu. Rina mengaku bahwa dia sudah lama merasa tertarik pada perempuan, tapi tak pernah berani bilang. Di keluargaku, kalau ketahuan, aku bisa diusir, katanya dengan suara gemetar. Aku mendengarkan, dan tiba-tiba aku sadar bahwa perasaanku terhadapnya bukan hanya persahabatan. Saat dia menyentuh tanganku, ada listrik yang mengalir. Tapi aku mundur. Ini salah, Rina. Kita nggak bisa. Dia menangis,
dan aku memeluknya, tapi hati aku terpecah. Apakah ini awal dari mimpi buruk? Hari-hari selanjutnya, hubungan kami semakin dekat, tapi juga semakin rumit. Kami mulai bertemu diam-diam, berpegangan tangan di tempat sepi, berbagi ciuman singkat yang membuat hati berdegup. Tapi setiap kali, rasa bersalah datang. Aku berbohong pada orang tua, bilang aku belajar kelompok padahal sedang dengan Rina. Di kampus, teman-teman mulai curiga. Kalian berdua kok selalu bareng? Kayak pacaran aja, gurau salah satu teman. Aku tertawa paksa, tapi dalam hati panik. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk cinta seperti ini. Hukum tak secara langsung melarang, tapi masyarakat dan agama seperti dinding besi. Suatu hari, ayahku menemukan pesan di ponselku. Siapa Rina ini? Kenapa pesannya aneh-aneh, tanyanya curiga. Aku berbohong lagi, bilang cuma sahabat. Tapi dia tak percaya sepenuhnya. Jangan deket-deket orang yang bisa ngerusak masa depanmu, katanya tegas. Aku merasa tertekan, tapi tak bisa berhenti. Rina menjadi segalanya bagiku. Tapi konflik mulai muncul. Rina ingin lebih terbuka, sementara aku takut. Kita harus sembunyi selamanya, tanyanya marah. Aku tak punya jawaban. Akhirnya, puncaknya datang saat kami pergi ke Pantai Anyer untuk liburan singkat. Di sana, jauh dari Jakarta, kami merasa bebas. Tapi saat kembali, aku sadar bahwa ini tak bisa berlanjut. Rina, kita harus putus, kataku dengan air mata. Dia terkejut. Kenapa? Karena takut orang tua. Ya, itu alasannya. Tapi lebih dari itu, aku takut pada diri sendiri. Apakah ini benar? Atau hanya AC? Rina pergi dengan hati hancur, dan aku sendirian di kamar, menyesali segalanya. Beberapa minggu setelah putus, hidupku seperti neraka. Aku menghindari Rina di kampus, tapi matanya yang penuh luka selalu menghantuiku. Malam-malam aku terbangun, memikirkan ciumannya, pelukannya. Tapi setiap kali, suara ayah bergema, perempuan harus punya suami, anak, keluarga normal. Di Indonesia, norma itu seperti aturan tak tertulis. Teman-teman di masjid sering bercerita tentang penyimpangan yang harus dilawan. Aku merasa bersalah, seperti sedang melawan Tuhan. Rina tak menyerah. Dia mengirim pesan, Maya, kita bisa bicara. Aku abaikan, tapi hatiku sakit. Suatu hari, dia datang ke rumah. Orang tua sedang keluar, jadi aku biarkan masuk. Kenapa kamu hindari aku? Tanyanya dengan suara parau. Aku menangis. Karena ini salah, Rina. Masyarakat nggak terima. Keluargaku nggak akan main. Dia memegang tanganku. Tapi cinta kita nyata. Apa salahnya mencintai seseorang? Pertanyaan itu mengguncangku. Di negeri ini, cinta sesama jenis sering dianggap sebagai pengaruh barat, atau bahkan penyakit. Berita tentang pasangan yang diusir dari kampung sering muncul. Kami berdebat panjang. Rina bilang dia pernah bergabung dengan komunitas online rahasia, di mana orang-orang seperti kami saling dukung. Kita nggak sendirian, Maya. Tapi aku takut. Kalau ketahuan, karirku hancur. Aku mau jadi guru, gimana kalau orang tua murid tahu? Dia diam, tapi matanya penuh tekad. Akhirnya, aku menyerah. Kami kembali bersama, tapi kali ini lebih hati-hati. Bertemu di tempat tersembunyi, seperti taman kecil di pinggir kota atau kai gelap. Tapi rahasia tak bisa disimpan selamanya. Adikku, yang masih SMA, mulai curiga. Kak, kamu sering keluar malam-malam. Pacar ya? Tanyanya polos. Aku gelagapan. Gak, cuma teman. Tapi dia tak percaya. Suatu malam, dia mengikuti aku dan melihat aku bertemu Rina.
Besoknya, dia konfrontasi. Kak, kamu lesbian ya? Itu dosa besar. Air matanya mengalir. Aku terkejut. Jangan bilang siapa-siapa, please. Dia mengangguk, tapi aku tahu ini bom waktu. Konflik semakin dalam. Rina ingin pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Kita bisa mulai hidup baru di sana. Tapi aku tak bisa tinggalkan keluarga. Orang tuaku bergantung padaku. Ayah sakit jantung, ibu kerja keras. Aku nggak bisa egois, kataku. Rina marah. Jadi kamu pilih mereka daripada aku. Itu pilihan sulit. Setiap malam aku bergumul dengan mautun moral. Apakah cinta ini benar? Atau aku hanya memberontak? Suatu hari, di acara keluarga, paman bicara tentang berita LGBT. Orang seperti itu harus diobati. Ini pengaruh globalisasi. Semua setuju, termasuk ayah. Aku diam, tapi hati sakit. Malam itu aku hubungi Rina. Aku capek sembunyi. Dia bilang, maka kita berjuang bareng. Tapi aku ragu. Apakah layak? Kemudian datang pengkhianatan pertama. Teman kampus kami, Lina, yang dulu dekat dengan Rina, mulai curiga. Dia melihat kami berdua di taman. Kalian pacaran ya? Tanyanya langsung. Rina menyangkal, tapi Lina tak percaya. Beberapa hari kemudian, gosip menyebar di grup WhatsApp kelas. Maya dan Rina kayaknya lesbian deh. Aku panik. Telepon berdering dari teman-teman menanyakan kebenaran. Aku bohong lagi, tapi reputasiku mulai rusak. Rina ingin konfrontasi Lina. Dia iri karena dulu suka aku. Ternyata Lina pernah menyatakan cinta pada Rina, tapi ditolak. Ini balas dendam. Kami bertemu Lina di KAI. Kenapa kamu sebarkan gosip? Tanya Rina marah. Lina tersenyum sinis. Karena kalian gak normal. Aku cuma bilang yang benar. Perdebatan sengit, hampir berantem. Aku tarik Rina pergi, tapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu, ayah pulang marah. Ada telepon dari teman kampusmu. Bilang kamu aneh dengan Rina. Aku pucat. Itu bohong, ya. Tapi dia tak percaya. Besok kamu ke psikolog. Ini pasti pengaruh lingkungan. Aku menangis sepanjang malam. Apakah ini akhir? Kunjungan ke psikolog menjadi mimpi buruk. Dokter, seorang pria tua konservatif, bilang bahwa perasaanku adalah gangguan identitas yang bisa diobati dengan terapi. Di Indonesia, kita punya nilai-nilai luhur. Jangan ikut tren barat. Aku diam, tapi dalam hati memberontak. Setelah itu, ayah larang aku bertemu Rina. Dia pengaruh buruk. Ponselku diawasi, aktivitas dibatasi. Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Rina hubungi lewat akun palsu. Maya, aku kangen. Kita harus kabur. Tapi aku takut. Keluarga adalah segalanya bagiku. Ibu, yang biasanya lembut, sekarang sering menangis. Kenapa kamu begini, nak? Apa salah kami mendidikmu? Rasa bersalah menumpuk. Di masyarakat Indonesia, ideal piety sangat kuat. Melawan orang tua seperti dosa besar. Tapi cinta tak hilang. Malam-malam aku curi-curi waktu untuk chat dengan Rina. Dia cerita tentang perjuangannya sendiri. Orang tuanya tahu tentang orientasinya, dan ibunya mengusirnya sementara. Aku tinggal di kosan teman sekarang. Hatiku hancur. Apakah ini harga yang harus dibayar? Konflik sosial semakin parah. Di kampus, aku dikucilkan. Teman-teman menghindar, dosen memandang curiga. Suatu hari,
ada demo anti-LGBT di depan kampus, dipimpin oleh kelompok mahasiswa radikal. Mereka bawa spanduk, lindungi generasi dari penyimpangan. Aku lewat sana dan seseorang berteriak, itu Maya yang lesbian. Aku lari, air mata mengalir. Indonesia, negeriku, terasa asing. Rina datang ke kampus, memaksa bertemu. Kita nggak bisa gini terus. Mari kita buka ke orang tua. Aku gelengkan kepala. Mereka nggak akan paham. Tapi dia nekat. Malam itu, dia datang ke rumah. Ayah buka pintu dan Rina bilang langsung, Om, saya cinta Maya. Tolong ingatkan kami. Ayah marah besar, usir Rina dan tampar aku. Kamu bikin malu keluarga. Ibu menangis, adikku syok. Setelah itu, rumah seperti penjara. Aku dikurung, tak boleh keluar. Ayah hubungi keluarga besar, cerita semuanya. Paman dan tante datang ceramahi aku berjam-jam. Ini ujian dari Tuhan. Kamu harus tobat. Aku merasa hancur. Apakah aku salah? Atau masyarakat yang salah? Rina tak menyerah. Dia kirim surat lewat adikku. Aku tunggu kamu. Kita bisa pergi ke Yogyakarta, mulai baru. Tapi aku ragu. Harga yang harus dibayar terlalu tinggi, kehilangan keluarga, teman, masa depan. Di Indonesia, sering hidup dalam bayang-bayang, takut diskriminasi di pekerjaan, sekolah. Akhirnya, aku putuskan bertemu Rina diam-diam di stasiun kereta, kami peluk. Aku tak bisa tinggalkan mereka, kataku. Rina menangis. Jadi kamu pilih aman daripada bahagia. Itu pukulan telak. Kami berpisah lagi, tapi kali ini lebih dalam luka. Beberapa hari kemudian, adikku bilang rahasia. Kak, aku dukung kamu. Tapi hati-hati. Dukungan kecil itu memberi harapan. Tapi tekanan terus datang. Ayah datarkan aku ke kelompok terapi konversi yang katanya bisa disembuhkan orientasi. Aku tolak dan pertengkaran besar terjadi. Kalau kamu gak mau keluar dari rumah, kata ayah. Aku pergi malam itu bawa tas kecil. Hubungi Rina dan kami bertemu di terminal bus. Kita pergi sekarang, katanya. Tapi di jalan, aku menangis. Apakah ini keputusan benar? Atau pengkhianatan terbesar? Perjalanan ke Yogyakarta penuh ketegangan. Di bus malam, kami diam-diaman, tangan saling genggam. Kita akan baik-baik saja, bisik Rina. Tapi aku tahu ini awal dari badai. Di Yogyakarta, kami tinggal di kosan murah, cari kerja sampingan. Rina jadi barista, aku tutor priat. Hidup sederhana, tapi bebas. Untuk pertama kali, kami bisa berciuman tanpa takut. Tapi masa lalu mengejar. Ayah telepon berkali-kali, minta pulang. Kamu bikin ibu sakit. Rasa bersalah kembali. Rina bilang mereka harus terima kita apa adanya. Tapi di Indonesia, penerimaan itu langka. Berita tentang undang-undang anti-LGBT yang diusulkan membuat kami was-was. Konflik baru muncul. Di Yogyakarta, kami bergabung dengan komunitas LGBT kecil. Mereka cerita pengalaman, ada yang dipecat kerja, diusir keluarga. Satu teman, Sari, bilang cinta ini perjuangan seumur hidup. Tapi Rina mulai berubah. Dia lebih berani ikut demo hak LGBT. Kita harus lawan diskriminasi, katanya. Aku takut. Jangan, nanti ketahuan. Pertengkaran sering terjadi. Rina ingin hidup terbuka, aku masih sembunyi. Kamu malu sama aku, tanyanya. Bukan malu, tapi takut. Suatu hari, foto kami di demo bocor ke media sosial. Adikku lihat dan beritahu ayah. Ayah datang ke Yogyakarta, paksa aku pulang. Ini bukan hidupmu, katanya.
Rina hadapi ayah, Maya dewasa, biarkan dia pilih. Ayah marah, hampir pukul Rina. Aku dihadapkan pilihan, ikut ayah atau tinggal. Aku pilih tinggal, tapi hati terluka. Ayah pergi dengan kata-kata pedas, kamu bukan anakku lagi. Itu pengkhianatan bagi keluarga. Malam itu, Rina dan aku bertengkar hebat. Kamu selalu ragu, katanya. Aku balas, karena kamu nekat. Kami hampir putus. Kemudian, datang pengkhianatan besar. Sari, teman baru kami, ternyata punya motif lain. Dia suka Rina dan coba pisahkan kami. Dia sebarkan rumor bahwa aku masih hubungi keluarga, mau pulang. Rina percaya dan konfrontasi aku. Kamu bohongi aku. Aku jelaskan, tapi dia tak percaya. Mungkin kita memang gak cocok. Dia pergi ke Sari. Aku hancur. Sendirian di Yogyakarta, tanpa keluarga, tanpa Rina. Aku cari kerja tetap, tapi diskriminasi ada. Bos tahu tentang orientasiku dari gosip, dan tolak promosi. Hidup terasa sia-sia. Apakah semua ini layak? Beberapa minggu kemudian, Rina kembali. Ma, Sari bohong. Kami rujuk, tapi luka dalam. Kami putuskan kembali ke Jakarta, hadapi semuanya. Tapi di sana, tantangan lebih besar. Keluarga Rina tolak dia, dan ayahku masih marah. Kembali ke Jakarta seperti masuk medan perang. Aku hubungi ibu diam-diam, nak, pulanglah. Ayah rindu. Tapi ayah tak mau makan kalau aku masih dengan Rina. Kami tinggal di apartemen kecil, berjuang finansial. Rina kerja di KAE, aku relance. Cinta kami kuat, tapi tekanan luar biasa. Suatu hari, ada raya polisi di acara LGT. Kami lolos, tapi teman ditangkap. Itu peringatan. Kita harus berhenti, tanyaku. Rina geleng. Tidak, ini perjuangan. Tapi aku lelah. Konflik internal mencapai puncak. Aku mimpi tentang keluarga bahagia dan normal, tapi bangun dengan Rina di samping, dan sadar itu ilusi. Akhirnya, klimaks datang saat pernikahan sepupu. Aku diundang, tapi ayah bilang, datang sendirian, tanpa perempuan itu. Aku pergi dengan Rina, nekat. Di sana konfrontasi besar. Ayah marah, keluarga besar ribut. Ini aib, kata paman. Rina bela kami, cinta bukan aib. Tapi mereka usir kami. Malam itu, di jalan pulang, kami bicara dari hati ke hati. Apa kita salah, tanyaku. Rina jawab, tidak, masyarakat yang salah. Tapi aku ragu. Beberapa bulan kemudian, kami putuskan menikah diam-diam di komunitas, meski tak legal. Itu simbol. Tapi harga dibayar, kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Tahun berlalu, kami bertahan. Rina jadi aktivis, aku dukung dari belakang. Tapi luka tak hilang. Suatu hari, ayah sakit parah. Aku datang ke rumah sakit. Makan aku, nak, katanya lemah. Aku menangis. Aku juga ya. Rekonsiliasi kecil, tapi tak sepenuhnya. Ibu peluk aku, tapi tanya, kamu masih dengan dia? Aku angguk. Mereka diam, tapi tak usir lagi. Cinta kami bertahan, tapi dengan bekas luka. Kami belajar bahwa hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan ada harga. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu salah?